Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas kembali tentang Chromebook, yaitu tepatnya adalah Chromebook HP 11G8EE. Chromebook ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara menggunakan di mode developer dan kita flash menggunakan UEFI BIOS dari Mr. Chromebook yang merupakan base dari core boot. Kemudian hasil dari modifikasi UEFI BIOS itu, Chromebook ini bisa digunakan untuk bootable dari USB flash drive ataupun external hard drive. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang instalasi Linux dari awal sampai dengan konfigurasi. Karena banyak teman-teman yang menanyakan di desktop XFCE itu tidak muncul baterai indikatornya dan juga soundnya tidak jalan di pipe wire. Untuk teman-teman yang belum sempat melakukan modifikasi UEFI BIOS-nya, teman-teman bisa melihat video tentang Chromebook ini. Modifikasinya ada di link deskripsi, saya akan cantumkan. Itu juga ada di video di channel ini. Selanjutnya, saya akan menginstal Linux Sparky di laptop ini. Bisa dilihat di sparkylinux.org. Sparky Linux merupakan Debian based dan dia didesain agar berjalan dengan cepat dan ringan karena memang sudah dioptimize untuk berjalan di laptop dengan low resource. Sedangkan bisa kita lihat di Sparky Linux sendiri mengeluarkan beberapa versi, yaitu dia mengeluarkan beberapa desktop yang mensupport Xorg maupun Wayland. Kemudian dia juga mengeluarkan special edition berupa Game Over, Multimedia, dan Rescue. Kita lihat di link downloadnya, dia menyediakan versi stable dan semi-rolling. Perbedaannya adalah stable itu berdasarkan Debian stable, sedangkan semi-rolling berdasarkan Debian testing. Ini tergantung dari preferensi teman-teman mau pilih yang mana. Kalau saya lebih memilih yang semi-rolling, karena kita bisa mendapatkan update secara berkala untuk support hardware yang kita pakai maupun hardware-hardware yang terkoneksi dengan komputer kita. Oke. Tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke semi rolling. Kemudian di sini ada beberapa desktop, yaitu LXQT, Mate, XFCE, dan KDE. Saya akan menggunakan XFCE karena dia masih ringan dan modern. Kemudian untuk roadmap ke depan juga ada roadmap untuk mensupport Wayland secara penuh, sehingga kita tidak perlu khawatir untuk masa depan desktop XFCE. Sedangkan KDE sudah benar-benar mensupport Wayland, tetapi resource yang dibutuhkan itu lebih besar. Kemudian di sini juga menyediakan minimal GUI, itu menggunakan OpenWork, dan minimal CLI jika teman-teman mau mengcustomize menggunakan command line. Dan juga ada special edition menggunakan Game Over. Itu dia sudah dipilah-pilah softwarenya untuk optimize gaming, multimedia untuk audio dan video editing, kemudian Rescue untuk security atau recovery system. Oke, tanpa lama-lama silahkan download untuk ISO image-nya dulu. Kemudian teman-teman bisa buat bootable menggunakan USB flash drive, bisa menggunakan unit boot in atau Rufus jika menggunakan Windows, bisa menggunakan Balena Etcher atau command line di Mac, dan bisa menggunakan command line di Linux. Untuk pembuatan bootable flash drive, saya tidak akan membahas secara detail di sini karena saya beranggapan bahwa teman-teman sudah bisa membuat USB flash drive. Kemudian kita akan lanjut ke proses instalasi dari Sparky Linux ini di Chromebook HP 11G8EE. Di sini Sparky Linux sudah saya buat bootable dari USB flash drive ini. Dan kita lihat USB flash drive-nya itu sudah hampir hancur karena sering dipakai
Ya seperti inilah penampakannya, tetapi ini masih bisa usable, bisa dipakai untuk melakukan instalasi Linux. Oke, kita akan coba untuk menggunakan bootable flash drive ini menggunakan Sparky Linux. Kita start, kemudian kita pencet escape untuk masuk ke dalam menu BIOS-nya. Kemudian pilih boot menu. Kita di dalamnya pilih untuk USB flash drive bootable yang mau kita pakai. Kita bisa tunggu sampai masuk ke sistem Sparky Linux. Kita sudah masuk ke sistem Sparky Linux. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya menggunakan desktop XFCE. Ini adalah tampilan kontrol panel dari Sparky Linux. Jadi di dalam kontrol panel ini ada homepage, forum, wiki, git repo, app center, upgrade, about, sistem info, backup, dan semua link-link yang berhubungan dengan Sparky Linux ada di sini. Kemudian saya di sini recording menggunakan focus screen NG yang sudah ada di live CD, sehingga ini langsung live CD. Saya simpan hasil rekamannya itu ada di external hard disk, yaitu di situ backup videos. Jadi ini live, langsung instalasinya menggunakan live CD, direkam langsung menggunakan focus screen NG bawaan dari Sparky Linux. Oke, kita akan coba untuk masuk ke instalasi, klik dua kali Sparky installer, kemudian klik launch anyway. Ini adalah Calamares installer yang bawaan Sparky Linux. Kemudian di sini kita membutuhkan koneksi internet. Saya akan connect ke internet saya, itu Zenbit 5G. Akan connect. Sudah terkoneksi, saya akan coba buka lagi installernya. Oke, ini adalah installer Calamares dari Sparky Linux. Pilih bahasa yang dipakai, terserah, bisa bahasa Indonesia. Kalau saya lebih memilih American English. Next, kemudian otomatis di Asia Jakarta. Kemudian language-nya terserah, ini mau diubah juga nggak apa-apa. Kemudian number dates-nya, lokalnya juga bisa dipilih. Saya ambil aja untuk ENUS UTF-8. Kalau teman-teman mau menggunakan Indonesia juga bisa, tapi saya menggunakan ENUS untuk lokalnya. Oke, next. Kemudian di sini untuk keyboardnya secara default adalah US. Itu terserah teman-teman mau yang mana. Ini di situ storage-nya ada MMC BLK0, itu adalah eMMC bawaan dari laptop ini, yaitu sebesar 32 GB. Itu udah kepotong dengan lain-lain. Kemudian ini storage device itu adalah micro SD. Jadi 128 GB itu adalah slot micro SD yang ada di laptop ini. Kemudian BDC itu adalah external hard disk yang saya pakai untuk menyimpan hasil rekaman installer ini. Oke, jadi di sini saya pilih untuk erase disk saja biar cepat. Kemudian swapnya saya pilih untuk swap to file karena saya tidak perlu untuk hibernate. Jadi saya pilih untuk swap to file.
Oke, setelah itu kita bisa lanjut. Pastikan targetnya adalah MMC BLK 0. Jadi itu adalah eMMC yang ada di laptop ini. Kemudian kita bisa masukkan username, full name-nya siapa, username-nya siapa, kemudian hostname-nya, password-nya, silahkan dimasukkan. Kemudian saya di sini centang untuk login secara otomatis dan menggunakan use password, dan administrator account itu passwordnya sama dengan yang saya masukkan tadi, sama dengan usernya. Tinggal next. Kemudian di sini ada summary-nya, target device-nya segala macam, ada catatan-catatannya, kemudian tinggal install. Seperti itu, beres ya. Kita tinggal tunggu. Sambil menunggu, kita akan mencoba untuk explore sedikit apa aja software bawaan yang ada di Sparky Linux ini. Kita akan coba untuk nanti melihat-lihat apa aja software bawaannya. Jadi teman-teman waktu installer ini bisa melihat itu ada slide-slide di installernya itu, misalnya out of the box segala macam. Itu di situ bisa dilihat. Nah, ini adalah menunya. Di aksesoris biasa, di situ ada aksesoris bawaan XFCE, ada imager juga, itu untuk bikin image Raspberry Pi, kemudian Light DM untuk custom Light DM juga ada. Onboard itu adalah onboard keyboard, jadi kalau pakai touchscreen. Kemudian Xarchiver itu seperti WinRAR atau WinZip yang ada di Windows. Untuk development nggak ada apa-apa, cuman ada icon browser aja. Grafik cuman ada standar, yaitu image viewer, LibreOffice, dan dokumen scanner. Kemudian di internet itu cuman ada Firefox, Hexchat itu adalah IRC client, Livrea itu untuk baca RSS feed. Kemudian di multimedia ada Excel itu untuk dengerin musik, radio station dengerin radio online, dan di Office standar ya, itu ada PDF viewer dan ada LibreOffice. Kemudian di setting itu bawaan dari XFCE desktop. Dan di sistem itu juga bawaan XFCE desktop plus tools-tools yang ada dari Sparky Linux, seperti TimeShift itu untuk backup, kemudian Aptus itu adalah application yang dipakai di Sparky Linux untuk manage seperti update, upgrade, install aplikasi, dan segala macam. Oke, ini saya percepat prosesnya, saya percepat sekitar 10 kali, jadi teman-teman nggak perlu menunggu lama-lama di sini. Tunggu instalasinya itu hampir sekitar 10-20 menit, tergantung dari kecepatan internet yang teman-teman punya. Di sini sudah terinstall, selesai, dan kita akan coba untuk melakukan restart. Oke, kita akan booting dari Chromebook ini menggunakan sistem yang sudah kita install tadi di storage internalnya dari Chromebook ini. Jadi, ini adalah Sparky Linux yang merupakan turunan dari Debian dan didesain untuk berjalan di sistem yang low resource. Dan yang saya pilih di sini adalah desktop XFCE sebagai desktop utamanya. Di sini dia sudah terkoneksi dengan internet karena tadi waktu instalasi kita sudah connect menggunakan WiFi yang di tempat saya. Oke, kita buka terminal.
Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk melakukan update, yaitu sudo apt update. Kemudian kita tunggu dulu sampai proses selesai. Setelah itu kita lakukan upgrade untuk mengupgrade sistem ke yang terbaru. Kita pilih yes untuk melakukan apply ke semua sistem yang perlu di-upgrade. Ini saya percepat prosesnya agar kita nggak bosan ngelihatin prompt seperti ini. Oke, jika ada prompt untuk menanyakan seperti pertanyaan atau menjelaskan apa, pencet Q saja biar dia lanjut ke proses upgrade. Oke, kita hampir selesai dan ini dipercepat sangat cepat sekali. Ya, udah 98%. Oke, kalau ada kayak gini dipencet Q saja agar dia bisa langsung masuk ke lanjut upgrade sistemnya. Ya mungkin di tempat teman-teman agak lebih lambat karena ini saya percepat biar tidak menghabiskan kuota teman-teman, biar lebih efektif juga waktunya, dan kita mengcover semua dari instalasi sampai konfigurasi dalam video yang lebih compact dan lebih cepat. Oke, di sini sudah ke-upgrade semua. Kita akan mencoba untuk menampilkan baterai indikator. Kebanyakan teman-teman tanya nggak ada baterai indikator. Kita klik kanan di panel, kemudian add new item. Nah, di situ kita cari untuk bagian power manager karena dia belum dimunculkan, itu aja sih kalau tidak muncul baterai indikator. Kita klik power manager pluginnya 2 kali atau kita klik power manager kemudian kita add button. Oke, di situ power manager udah muncul ya. Jadi kita tinggal, biasanya saya mengkonfigurasi di propertinya itu untuk percentage-nya tidak saya tampilkan jadi none. Kemudian saya biasanya taruh di sebelum volume. Tapi itu tergantung teman-teman mau taruh mana, terserah. Yang penting intinya adalah baterai power manager-nya itu udah muncul. Oke ya. Itu untuk baterai power manager. Kemudian untuk sound itu agak sedikit membutuhkan koneksi internet juga karena kita install beberapa software atau beberapa paket. Di sini kita buka volume manajernya, itu akan terlihat dummy, input nggak ada, recording juga nggak ada, di configuration juga masih kosong karena dia belum terinstall SOF yang untuk mendrive dari soundnya. Di sini kita akan mencoba untuk mencari softwarenya yaitu SOF. Kita cek sudah apt search SOF. Nah, itu firmware SOF Sign. Jadi itulah Intel untuk Sound Open Firmware. Di sini kita install dulu karena Debian itu tidak mengikutkan secara default karena ini adalah ada kaitannya dengan proprietary driver. Jadi kita mesti konfigurasi sendiri. Kita sudo apt install firmware SOF Sign. Ketika udah install, kemudian kita akan cari beberapa yang berkaitan dengan Intel dan kita install sekalian biar nanti ketika kita restart dan booting lagi itu sudah langsung bisa nyala. Sebenarnya kalau sound untuk SOF sendiri sudah oke, udah booting harusnya udah bisa ya. Ini saya coba untuk mencari
kalau misalnya ada driver yang lain yang perlu kita install, misalnya Intel Microcode ataupun Intel libva yang ada kaitannya dengan rendering video. Oke, di sini kita cek apakah ada. Nah, di sini ada Intel Microcode. Kita bisa install yang ini. Oke, Intel Microcode. Kemudian kita cari lagi. Oke, firmware Intel Sound. Kita bisa install itu juga. Biar dukungan Intel ini, kalau Intel ya, kalau Intel dengan catatan ini adalah Intel, device-nya adalah Intel. Intel Media VA Driver non-free. Jadi untuk non-free-nya kita install juga itu Intel Media Driver. Ini untuk driver-driver multimedia yang terbaru dari Intel Processor atau Intel Hardware. Oke, kita install sambil menunggu. Tidak terlalu lama installnya. Oke, setelah itu kita akan melakukan restart dan kita akan masuk ke sistem lagi untuk melihat apakah soundnya bekerja dengan baik atau tidak. Oke. Kita udah login, udah masuk lagi, dan kita akan mencoba untuk mengecek sistem upgrade. Apakah sistem upgrade-nya apakah sudah terbaru atau belum? Itu juga perlu juga dicek. Jadi pastikan kalau software-softwarenya itu sudah terbaru. Kita upgrade, cek upgrade. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, ada sedikit upgrade sistem. Oke, upgrade sudah selesai. Kita tinggal menunggu konfirmasi dari Sparky-nya kalau upgrade-nya benar-benar telah selesai. Oke, sistem udah up to date. Kita oke. Kemudian kita cek apakah soundnya itu ada berfungsi dengan baik atau enggak. Oke, ini masih dummy dan masih dummy semua. Kita cek di konfigurasi, ada beberapa pilihan. Kita pilih yang Pro Audio. Pro Audio itu kita bisa menentukan output yang mana. Jadi yang Audio Pro yang pertama itu adalah default untuk sound yang ada di device ini, dan Pro 1, Pro 5 dan seterusnya itu adalah HDMI ketika kita connect ke eksternal HDMI device. Kemudian ini Pro Audio untuk inputnya, yang pertama adalah dari device, kemudian yang 99 itu adalah untuk yang kalau kita connect eksternal mikrofon. Jadi di sini device-nya udah jalan untuk yang sound udah berjalan dengan baik. Jadi udah solve untuk yang baterai indikator dan sound yang tidak jalan di pipe wire. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini seharusnya berlaku sama untuk yang Debian base seperti yang untuk Debian stable ataupun Debian testing dari repository Debian atau turunan-turunan dari Debian.
Kemudian untuk melakukan cleaning kita bisa menggunakan sudo apt auto remove, itu untuk meremove software-software yang nggak kepake ataupun yang sudah di-upgrade ke yang baru tetapi belum dibersihkan. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Kemudian untuk Windows tweaknya biasanya kompositornya belum jalan, di enable aja dari Windows Manager tweak, di enable biar tidak begitu flicker. Dan ini backendnya masih menggunakan X11 belum Wayland, tetapi XFCE sendiri sudah ada roadmap untuk mendukung Wayland, jadi nggak perlu khawatir. Untuk ke depan XFCE aman untuk distro-distro dengan spek yang terbaru, hardware yang terbaru. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.